Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hamisa. Latar belakang pendidikan saya saat ini adalah profesi fisioterapi dan magister ilmu biomedik dengan bidang keilmuan saya adalah ilmu fisioterapi. Saya merupakan dosen tetap program studi ilmu fisioterapi di Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau disingkat dengan PDD UKTPP. Sebagai pendidik di lingkungan akademik, saya aktif melaksanakan 3 tugas pokok, yaitu mengajar, melakukan penelitian, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah wajib, yaitu manajemen fisioterapi, kasus-kasus kompleks fisioterapi yang meliputi DIA, Delivery Interaction Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah saya pada kali ini adalah terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum di laboratorium, dan disajikan pada semester 6 yang membahas tentang manajemen pelaksanaan fisioterapi pada kasus-kasus gangguan gerak dan fungsi gerak pada kasus-kasus kompleks seperti gangguan muskuloskeletal, neuropsikiatri, gangguan metabolik yang diwujudkan dalam praktek manajemen fisioterapi dengan mengaitkan aspek-aspek anatomi dan fisiologi, patologi, proses fisioterapi dengan metode chart, pengelolaan, pengimplementasian, dan pengembangan modifikasi penanganan fisioterapi. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah yang pertama menguasai konsep teori iptek keahlian fisioterapi, yang kedua mampu mengkaji dan mengembangkan konsep interprofessional education dalam iptek fisioterapi, yang ketiga mampu menyusun dan mengembangkan konsep modifikasi metode teknik fisioterapi berdasarkan hasil evaluasi fisioterapi. Setiap CPL menurunkan CPMK, yaitu yang pertama mampu menganalisa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanganan pada kasus-kasus kompleks. Yang kedua, mampu mengembangkan terkait kemitraan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanganan kasus fisioterapi. Yang ketiga, mampu merumuskan manajemen fisioterapi pada kasus-kasus kompleks fisioterapi. Adapun sub CPMK-nya adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep prinsip manajemen fisioterapi kasus kompleks dimulai dari anatomi, patofisiologi, dan pemeriksaan pada kasus-kasus kompleks dengan kemitraan iptek yang sesuai dengan fisioterapi yang didapatkan. Sub CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menyusun manajemen fisioterapi kasus-kasus kompleks pada gangguan muskuloskeletal, gangguan metabolik, gangguan neuromuskular. Sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan manajemen fisioterapi kasus-kasus kompleks pada gangguan muskuloskeletal, gangguan metabolik, dan gangguan neuromuskular. Materi ini disajikan dengan metode pembelajaran, ceramah interaktif, kemudian video demonstrasi, serta bentuk pembelajarannya yaitu tatap muka, praktek laboratorium, PJBL atau Project Based Learning. Pembobotan nilai untuk mata kuliah ini terdiri dari 1. Keaktifan 25%, yang kedua laporan dan praktek PJBL 75%. Adapun RPS, modul, tugas, dan penilaian, mahasiswa dapat mengakses pada link sikola-v2.unhas.id. Berikut cuplikan dari video proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas dan di ruang laboratorium. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera
Bagaimana hari ini? Sehat-sehat semua? Harapan saya kalian sehat dan kita sama-sama bisa mengikuti materi ini dengan seksama. Baik, untuk pertemuan kelima kita ini kita akan membahas manajemen fisioterapi kasus kompleks low back pain, hernia nucleus pulposus atau HNP, kemudian dan ischialgia. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa kita akan melakukan absensi. Nah, silakan absensi melalui laman Sikola, silakan. Barcode yang sudah saya siapkan, silakan untuk men-scan-nya. Saya berikan waktu 1 menit, silakan. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Ada yang belum? Sudah semua, alhamdulillah. Baik, selanjutnya adalah untuk mata kuliah fisioterapi, manajemen fisioterapi pada kasus-kasus kompleks ini dengan tim pengajar adalah Profesor Dr. Johan Aras, kemudian Immanuel Maulang, kemudian Fisio ini, Fisio Hamisa dan Fisio Nur Hikmawati serta Fisio Yuspina. Nah, pada pertemuan kali ini di sini sudah ada rencana pembelajaran dari RPS ya, yang selalu kita tampilkan pada saat kita mengajar bahwa adanya CPL atau capaian pengguna lulusan, yaitu menguasai konsep teori iptek keahlian fisioterapi, kemudian mampu mengkaji dan mengembangkan konsep interpersonal education dalam iptek fisioterapi, kemudian mampu menyusun dan mengembangkan konsep modifikasi metode teknik berdasarkan hasil-hasil evaluasi fisioterapi. Nah, untuk CPNK-nya nanti kalian diharapkan bahwa akan mampu menjelaskan konsep-konsep fisioterapi, manajemen fisioterapi di dunia kompleks, dimulai dengan anatomi, kemudian patofisiologi, kemudian patofisiologi, kemudian pemeriksaan fungsi dasar dan intervensi fisioterapi. Jadi kalian semester lalu sudah bisa ya. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materinya, maka saya akan membagikan dulu atau membacakan outline-nya. Bisa dilihat di outline-nya, maka kita akan pertama adalah anatomi, yang kedua fisiologi, yang ketiga patofisiologi, kemudian yang keempat pemeriksaan fungsi dasar PFGD dan intervensi fisioterapi. Nah, yang pertama kita masuk di anatomi. Saya pikir adik-adik semua di semester lalu sudah belajar anatomi tentang ini, tetapi di semester ini kita akan lebih spesifik untuk mempelajari anatomi dari low back pain ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, coba dilihat di sini, adik-adik sekalian sudah nampak di sini anatomi dari lumbar. Faktor-faktor penyebabnya nanti dari low back pain. Nah, bisa dilihat apa-apa saja yang ada pada anatomi ini. Yang pertama adalah intervertebral disc. Nah, ini intervertebral disc bisa dilihat yang ini. Silakan ya, masih ingat ya? Masih ingat. Kemudian annulus fibrosus ada di dalamnya. Kemudian nucleus pulposus ada lagi lebih di dalamnya, ya, di dalamnya. Kemudian ada spinal cord yang ada di depannya. Kemudian transversal processus. Nah, transversal ini yang ini dan ini akar sarafnya yang keluar, ya. Ini faset ada di sini. Kemudian spinosus, processus spinosus kayak gini. Masih ingat? Oke. Nah, di anatomi ini sangat penting untuk nantinya kita memeriksa low back pain, HNP, dan ischialgia, sehingga kita bisa membedakan mana HNP, mana ischialgia, ya, dan mana low back pain biasa saja. Nah, ini yang perlu penalaran analisis yang kuat, sehingga sehingga anatomi ini sangat-sangat menjadi dasar kita untuk memeriksa pasien nantinya. Baik,
Setelah kalian melihat ini, kita akan ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini ada beberapa tempat keluar akar saraf. Bisa dilihat di sini akar sarafnya. Ini keluar yang kuning, yang kuning, yang kuning, yang kuning ya. Nah, ini ada lihat yang merah. Nah, ini adalah analogi dari kalau dia terjepit atau kalau dia terjepit HNP, terjadinya HNP ini hernia nucleus pulposus, maka ininya keluar, annulus fibrosus keluar. Jadi ada yang keluar, ada yang terjepit. Nanti dilihat sesuai dengan tahap-tahapnya dan kita lihat fase-fasenya. Jadi ada fase protrusion, nantinya masih ingat ya? Protrusion, apa lagi? Bulging, kemudian apa lagi? Extrusion, kemudian segmentasi. Nah, kalau di ini modalnya kalau dilihat ini sudah segment dan ini memerlukan tindakan operasi. Yang masih bisa di fisioterapi adalah fase 1, stage 1, 2, dan 3. Oke. Masih ingat ya? Nah, di gambar kita bisa lihat ada beberapa otot yang ada di situ. Nah, ini hubungannya nanti dengan dia apakah dia kena ischialdi, ya? Kalau ischialdi, jadi kita harus membedakan mana ischialdi, mana KNP, ya kan? Nah, nanti ciri-cirinya setelah di next slide berikutnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Coba diperhatikan ini tempat keluarnya otot-ototnya. Perhatikan otot-ototnya, karena nanti otot-ototnya ini setelah kita periksa, maka akan kita bisa mendiagnosa atau kita bisa secara klinis kita bisa menentukan bahwa dia ischialdi atau dia hernia nucleus pulposus dengan beberapa pemeriksaan. Nah, ini contohnya. Di sini keluar, di sini ada nervus sciaticus ya. Dan dia dari sini nervus sciaticus akan turun sampai ke inervasi sarafnya sampai di betis bagian belakang ya. Oke. Nah, baik adik-adik semua, sebelum kita masuk penjelasan ke lobby pain, mungkin ada yang bisa memberikan saya insight apa itu LBP atau lobby pain? Silakan. Wah, antusias. Silakan Ben, bisa? KBP Fisio menurut saya itu LBP adalah rasa sakit yang timbul biasanya di area pinggang bagian bawah. Pinggang bagian bawah. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan, Ara. Dia bisa kalau ada saya mungkin kalau saya dan tapi kalau saya lebih ke LBP itu dia lebih ke gejala klinis yang area itu di area belakang. Area belakang. Satu di nyeri pinggang bawah, satu area nyerinya ada di belakang. Nah, nanti kita sama-sama lihat apa itu low back pain. Coba diperhatikan, jadi low back pain itu adalah nyeri pinggang bawah yang biasa sering disebut LBP. Nyeri pinggang bawah yaitu nyeri yang dirasakan pada punggung bagian bawah. Jadi ini punggung, jadi ini masuk punggung bagian bawah. Nah, kalau kita melihat, jadi dia bukan merupakan penyakit, tapi dia adalah sign atau pertanda ada nyeri. Apakah dia LBP karena biogenik, apakah dia LBP karena non mekanik, atau karena dia ada gangguan dari saraf itu sendiri. Nah, oke. Nah, nyeri yang dirasakan di daerah tumbuk sakral dan sakral ini biasa umumnya terjadi di L4. Kita tahu ya, L4 dan L5 di daerah sini. Jadi cocok yang disampaikan oleh Ara bahwa nyeri yang ada di area pinggang belakang, ya, punggung bawah belakang. Dan benar juga yang disampaikan oleh Ben bahwa nyeri pinggang bagian bawah sini. Oke. Nah, biasanya terjadi di L4, L5, L4, L5 di sini. Nah, bisa terjadi lokal, kemudian bisa juga terjadi secara menjalar. Nah, ini. Dan biasanya arahnya ke arah tungkai kiri, tungkai bawah kiri dan kanan. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, LBP ini ada 3 subtipenya, ada akut, subakut, dan kronik. Nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian dia terjadi sumber dasarnya
ini karena adanya gangguan organ dalam. Kemudian ini karena adanya penyempitan dari pembuluh darah, dan kemudian LBP neurogenik karena gangguan saraf. Kategorinya dia masuk di mana ya? Kemudian LBP psikogenik. Psikogenik itu misalnya dia terlalu stres, akhirnya yang karena stresnya itu terjadi gangguan pada tulang belakang karena mungkin dia banyak duduk, banyak memikirkan, kemudian duduknya tidak stabil, unstable ya. Kemudian dia tidur dalam waktu yang lama. Kemudian bangun sudah sakit pinggangnya. Kemudian, nah di sini ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Mungkin ingat lagi faktor-faktor penyebabnya bisa terjadi karena gangguan perkembangan, kemudian gangguan trauma misalnya jatuh dari motor, tabrakan di mobil, kemudian terjadi pergeseran, dan kemudian terjadi fraktur itu patah ya, bisa jadi ini patahnya bisa fraktur banyak model fraktur sehingga bisa menjadi terjadinya kecacatan. Dan faktor degeneratif, misalnya orang tua. Secara fisiologis semua tulang ini sudah semua menurun ya, secara fisiologis sudah semua menurun. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sikap tubuh dan gangguan visceral. Misalnya dia kemudian ada gangguan kencing atau gangguan buang air besar. Nah, ternyata bisa menyebabkan LBP karena inervasi saraf sama dengan pada visceral tadi yang membesarapi visceral tadi. Nah, ini patofisiologinya. Nanti kita lebih mendalam lagi. Jadi karena patofisiologinya itu pada LBP, ini kan LBP masih secara umum. Nantinya kita masuk ke kita masuk di hernia nukleus pulposus itu ada tes tersendirinya. Nah, secara umum untuk LBP ini karena adanya trauma atau pembebanan yang berulang kali ya. Baik adik-adik, untuk mengetahui tes dari LBP, HNP, dan Icialdi, maka tes yang kita pergunakan adalah tes Stride Left Rise atau SLR atau biasa disebut laser test. Jadi sudah tidak asing bagi kita waktu kalian masih praktek. Nah, sebelum kita praktikum di lab sebentar setelah istirahat, mari kita sama-sama menyaksikan dari video ini tentang tes SLR atau laser test. Be in a fully extended position and ask the patient to inform you when symptoms occur. Coba diperhatikan. Normally, you would expect radicular symptoms to occur in the range between 35 to 70 degrees of infection. If pain is elicited past this range, this pain is mostly coming from the lumbar spine or the sacroiliac joint. Oke, jadi kita sudah bisa dipahami. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktikum di ruang laboratorium. Jadi nanti siap-siap kita semua akan mempraktekannya supaya bisa merasakan, oh yang ini. Jadi kita bisa membedakan mana LBP karena hernia nukleus pulposus, mana Icialdia atau LBP yang myogenik atau lainnya. Jadi itu nanti kita bisa membedakan langsung setelah kalian nanti mempraktekkan. Baik, adik-adik sekalian, tadi pagi kita sudah menjelaskan secara teori, kemudian sekarang kita masuk di praktikum, di lab praktikum fisioterapi. Nah, untuk pada kali ini kita akan melakukan tes spesifik mengenai apa? Stride Leg Test atau SLR atau biasa juga disebut dengan laser test. Nah, laser test kita minta ke pasien silakan santai saja, kemudian nanti saya yang melakukan ya, nanti saya melakukan ini, kita adik tidak usah bergerak, tidak usah mengangkat, nanti saya yang melakukan ya. Nah baik, kemudian simpan tangan kita satu ke sini ya, tangan kiri kita, kemudian letakkan tangan yang kanan ini untuk memfiksasi supaya tidak terjadi
kemana-mana nanti lututnya ya. Nah, oke, kita pegang, kemudian kita angkat, baru kita tanyakan, bagaimana dek? Bagaimana rasanya? Ada rasa sakit? Ada. Kemudian kalau saya kasih turun begini, ada. Coba perhatikan derajatnya ya, kita perhatikan derajatnya. Kemudian saya angkat. Ini kira-kira sudah berapa derajat ini? Kira-kira sudah berapa derajat adek? Lewat dari 90 ya? 90 ini? Di sini yang 90 kan? Ya, ini sudah kira-kira berapa derajat? 50, 60. Oke, sekarang kita ke 70 derajat. Bagaimana? Nyeri, sangat nyeri. Sangat nyeri. Nah, itu mengindikasikan bahwa terjadi ada indikasi gangguan hernia nucleus pulposus. Nah, kemudian kita kembalikan lagi pelan-pelan, kemudian kita turunkan. Kemudian nanti untuk membandingkan, selalu kita membandingkan kiri dan kanan. Bagaimana rasa nyerinya? Oke, sekarang kita lakukan yang sebelah kanan, karena tadi yang mengalami nyeri adalah sebelah kiri. Oke, baik. Saya angkat lagi. Ingat selalu difiksasi ini. Kemudian kita angkat. Ini berapa derajat? 30. Oke. Kemudian naik lagi. Ini bagaimana? Sakit? Tidak. Jadi kita sudah bisa membandingkan ya. Berarti yang terindikasi nyeri ada menjala di sebelah kiri. Oke, sekarang sudah melihat. Nah, tidak hanya melihat, harus mempraktekannya. Silakan kembali ke bednya masing-masing untuk saya lihat bagaimana kalian melakukannya. Silakan. Silakan. Ya. Perhatikan. Oke, silakan. Nah, perhatikan 70 derajat. Ya. Pastikan selalu relaksasi ya, terjadi relaksasi. Silakan. Coba silakan. Aulia. Diangkat. Ya, ini selalu dipegang, erat, kemudian diangkat. Iya. Bagaimana? Ini tangannya angkat. Ya. Jangan pegang. Ya. Bisa dirasakan? Baik. Oke. Sudah bisa? Saya ulang lagi sekali lagi. 1, angkat, pegang ini, kemudian ini difiksasi, angkat naik. Kemudian tanya pasiennya. Ada yang merasakan nyeri? Silakan. Ada. Coba dilakukan. derajat. Ya. Selalu membandingkan kiri dan kanan. Coba dilakukan. Kiri dan kanan. Tetap. Tidak. Oke, bisa? Bisa? Sekarang bergantian. Kalian bergantian. Bergantian untuk mempraktekkan. Nah, ada yang menjadi praktikan, ada yang menjadi pasiennya. Silakan. Ini temanmu bisa juga jadi ini, nanti temanmu yang lakukan. Bisa? Bergantian. Bangun, ya. Nanti temannya bisa, ya. Nanti dilakukan. Oke, baik. Sekarang bergantian supaya sama-sama semua merasakan. Oke, coba dilakukan. Safira. Bagus sekali. Sering ditanyakan ke pasiennya. Silakan. Nah, yang lain. Oke, ini pegangannya. Tolong ya, supaya tidak kemana-mana. Oke. Nah, coba. Ya. Oke, mantap Viola. Terus selalu membandingkan kiri dan kanan. Coba sekarang kanan dan bagaimana dirasakan. Komunikasi ke pasiennya, bagaimana yang dirasakan nyerinya. Silakan.
Safira, silakan. Ya, selalu terus lihat raut wajah pasiennya. Bagaimana Bu, sakit kita rasa? Oke, tidak. Nah, ini karena dia yang sakit sebelah kiri. Nah, ini juga sama. Oke, selalu membandingkan kiri dan kanan. Dan mana lebih nyeri? Sebelah kiri, sebelah kiri. Sudah dirasakan? Sudah dirasakan. Nanti bergantian lagi supaya sama-sama semua bisa mengetahui tes LASEK tes itu seperti apa, ya LASEK tes. Jadi itu bisa kita membedakan secara klinis, tetapi kita tetap harus mendapatkan informasi-informasi lanjut seperti tes radiologi dan MRI, magnetic imaging resonance. Nah, itu nanti akan lagi memperjelas bahwa betul-betul ini tes-tes yang dilakukan ini adalah tes-tes untuk mengetahui secara klinis tanda-tanda terjadinya hernia nukleus pulposus. Makanya kita harus melakukan tes ini dulu ya, sebelum kalau misalnya tidak ada fotonya pasien, nanti kita arahkan untuk dia foto dahulu, kemudian kita berikan intervensi fisioterapi. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses belajar mengajar yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.